Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 11 akan membahas hasil diskusi yang telah kami lakukan pada tugas TM5 perusahaan dagang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lupna Gaisnya Nafiza dengan NIM 143241041. Perkenalkan, nama saya Aida Auliawandani dengan NIM 143241032. Perkenalkan nama saya Mia Ramadana dengan NIM 143241044. Perkenalkan, nama saya Auralia Anissa Putri dengan NIM 143241024. Yang pertama adalah mengenai tugas halaman 263. If net sales are 400.000 euro, cost of goods sold is 310 euro, and operating expenses are 60.000 euro, the gross profit is. Jadi di sini tuh jika ada penjualan bersih itu 400.000 dan harga pokok penjualannya itu 310, biaya operasionalnya 60.000, itu laba kotornya itu berapa sih? Eh, Laba kotor itu tuh didapat dari penjualan bersih dikurangi sama harga pokok penjualan. Berarti penjualan bersihnya berapa, guys? Penjualan bersihnya berarti Penjualan bersihnya 400.000. 400, Iya. Terus untuk harga pokok penjualannya berapa? 310.000. Ya, berarti itu tinggal dikurangin aja. 400.000 dikurangi 310. Nah, nanti ketemu hasilnya, laba kotornya itu 90.000. Jadi nggak pakai yang operating expenses atau beban operasional. Kenapa? Karena eh, di rumus laba kotor itu nggak ada. Kalau misalnya beban operasional itu digunakan waktu kita nyari eh, laba bersihnya, yaitu laba kotor dikurangi beban operasional. Nanti ketemu laba bersih. Tapi di pertanyaan ini tuh yang ditanyakan itu laba kotornya, bukan laba bersih. Jadi jawabannya B. Hmm. Selanjutnya, yang nomor halaman 270 itu ada pernyataan true or false. Jadi kita disuruh nentuin eh, true or false-nya dari pernyataan tersebut. Yang pertama ada merchandising company report gross profit but a service company does not. Jadi perusahaan dagang itu melaporkan laba kotor tetapi perusahaan jasa tidak. Itu benar apa salah? Betul. Betul. Kenapa kok betul? Karena Soalnya di perusahaan jasa nggak ada laba kotornya. Iya, karena kalau jasa itu kan mengambil upahnya itu dari jasanya perusahaan, sedangkan kalau perusahaan dagang itu kan ada barangnya, berarti otomatis itu ada laba kotornya. Jadi pernyataan nomor satu itu true. Yang kedua, under a periodic inventory system, a company determines the cost of goods sold each time a sale occur. Itu eh, di dalam sistem periodik perusahaan dagang itu suatu perusahaan itu menentukan harga pokok penjualan setiap kali penjualan. Nah, jawabannya itu false. Kenapa kira-kira? Periodik itu kenapa kok bisa false di pernyataan yang kedua ini? hmm, soalnya kalau periodik kan berarti kan artinya periode, berarti pencatatannya dilakukan di akhir periode itu. Iya benar. Karena kalau yang setiap kali eh, transaksi dicatat itu bukan periode tapi perpetual gitu. Jadi jawabannya itu false. Gitu. Oke, lanjut yang nomor tiga ada service company is likely to use account receivable but a merchandising company to do so.
Nah, jadi sebuah perusahaan jasa itu cenderung menggunakan piutang, akun piutang, sedangkan perusahaan dagang itu tidak mungkin. Pasti jawabannya pasti salah ya guys, atau false. Kenapa? Karena baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu sama-sama menggunakan akun piutang. Terus yang nomor 4, under a periodic inventory system, the cost of goods on hand at the beginning of the accounting period plus the cost of goods purchased less the cost of goods on hand at the end of the accounting periods equal cost of goods sold. Itu salah. Kenapa? Karena itu benar, maaf. Itu benar. Kenapa? Karena sesuai dengan rumus yang ada di PPT TM 5 ya kalau nggak salah. Itu. Nah, di sini tuh kan udah tertera kalau misalnya the cost of goods on hand at the beginning plus COGS purchase itu sama dengan the cost of goods available for sale dikurang sama sama dengan the cost of goods sold plus the cost of goods on hand at the end. Jadi kayak kalau dari soalnya itu tuh pernyataan nomor 4 itu sesuai sama penjelasan yang ada di situ, itu yang di bold itu. Jadi jawabannya adalah true. Kemudian yang tugas halaman 272 mengenai pencatatan pada perusahaan dagang moral office supply. Nah, pada awal bulan itu tanggal 1 September perusahaan mempunyai persediaan 30 kalkulator masing-masing seharga 22 euro. Maka inventorinya itu ada di debit 30 dikali 22 euro. Jadinya 660 euro. Itu juga di cashnya juga jadi 660 euro ada di sisi kredit. Terus tanggal 6 perusahaan membeli 90 kalkulator dengan masing-masing harga 20 euro. Nah, sehingga totalnya menjadi 1.800 euro dibayar secara tunai sehingga inventorinya bertambah, kemudian cash berkurang. Di tanggal 9, perusahaan membayar biaya angkut pembelian kalkulator sebesar 180 euro. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak akunnya ini apa untuk biaya angkut? Tanggal 9 ya. Ya, Tanggal 9 itu ada adalah cash. beban angkut sama cash pada cash. iya. Jadi beban angkut atau freight out-nya bertambah, lalu cash berkurang. Terus di tanggal 10 terjadi pengembalian barang sebesar 66 euro karena tidak sesuai spesifikasi yang menyebabkan cash perusahaan bertambah dari hasil uang pengembalian. Lalu inventory berkurang karena persediaan dikembalikan ke penjual. Kemudian di tanggal 12 perusahaan menjual 28 kalkulator secara kredit sebesar 22 euro atau 33 euro termasuk ongkos kirim. Nah, ini menyebabkan account receivable bertambah karena penjualan dilakukan secara kredit. Dan sales revenue juga bertambah masing-masing sebesar 28 dikali 33 euro, yaitu 924 euro. Kemudian setiap ada barang yang terjual, maka cost of goods sales akan bertambah sebesar harga perolehan barang tersebut. Dan inventory yang berkurang yaitu 28 dikali 22 euro menjadi 616 euro. Di tanggal 14, pembeli mengembalikan satu barang yang tidak dipesan sebesar 33 euro secara kredit.
Nah, sehingga ini muncul akun sales return and allowance di sisi debit akibat pengembalian kredit atas pengembalian barang dan mengurangi akun receivable yang diakui sebelumnya. Lalu saat barang dikembalikan, otomatis inventory akan bertambah dan sales of goods sold berkurang sesuai dengan harga pokok barang yang dikembalikan. Di tanggal 20, terjual 40 kalkulator dengan harga pokok atau perolehan 22 euro dengan total pembelian 35 euro untuk masing-masingnya. Nah, ini untuk pengerjaannya sama seperti tanggal 12. Akunnya apa? Ada yang tahu? Berarti account receivable, Soalnya ada sales ada revenue, sales revenue. habis itu cost of goods sold, ada inventory. Ya. Ini menyebabkan account receivable bertambah. Seperti itu tadi, karena penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian revenue juga bertambah, masing-masing sebesar 40 dikali 35 euro, yaitu 1.400 euro. Kemudian ya tadi ada cost of goods sales juga akan bertambah, dan inventory berkurang sebesar 40 dikali 22 euro, yaitu 880 euro. Langsung aja ya. Nggak Nggak usah. usah. Langsung aja lanjut. Oke, karena tadi ada Lupna, silent please. Ini Lupna, Jimmy tuh masih kelihatan. Emang harus kelihatan atau gimana? Nggak ngerti. Oh, mau ditutup aja, Ta? Iya loh, Jimmy kamu. Bisa kan? Oke. Jadi ngelanjutin yang tadi di halaman 267 aku ulang karena ada permasalahan di Zoom-nya dan kita akan beralih ke Google Meeting. Nah, di sini di halaman 267 ini kita disuruh bikin income statement atau laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini di halaman 267 kita udah disediain neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance di perusahaan Falsetto Spa. Nah, pertama yang harus kita lakukan ketika membuat laporan laba rugi adalah membuat tabel dulu. Yang pertama adalah judul perusahaannya, Falsetto Spa. Yang kedua, jurnal apa yang akan kita buat, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga adalah periodenya, yaitu for the year ended December 31, 2020. Nah, setelah kita buat judulnya, kita bakal memasukin transaksi-transaksi apa aja yang perlu di laporan laba rugi. Yang pertama itu kita harus nyari pendapatan bersihnya dulu. Nah, pendapatan bersih itu dari sales revenue, terus ada sales return sama ada sales discount. Nah, kita karena udah dicantumin neraca saldo yang disesuaikan kan udah ada kan. Kita tinggal masukin aja sih sebenarnya. Jadi yang pertama sales revenue dilihat di sini. Sales revenue-nya berapa? Sisi debit apa kredit? Iya, di posisi kredit. Jadi tinggal ditulis aja di sini di tabelnya sales revenue 800 euro itu di kredit. Terus yang dikurangin sales returnnya itu ada 6.700. Ada kan di sini ini and allowances itu di debit. Terus sales diskon. Ini di mana ini sales diskon itu 5.000. Lah, yang itu tadi itu tinggal dikurangin aja, nanti bakal
dapat pendapatan bersihnya. Jadi 536 dikurangi 11.700 itu hasilnya 525.100. Itu. Setelah kita nyari pendapatan bersih, kita nyari pendapatan laba kotornya. Masih ingat nggak apa itu namanya rumus laba kotor yang udah aku jelasin di awal? Ada yang masih ingat nggak rumus laba kotor? Berarti tinggal kan udah ketemu kan pendapatan bersihnya. Ya tinggal kita masukin COGS yang udah ada di neraca saldo yang disesuaikan. Di situ ada COGS-nya 363.400. Tulis deh, scroll ke bawah. COGS 363.400. Nah, 5 net sales-nya dikurangi COGS-nya nanti ketemu gross profit-nya. Ketemu berapa itu? 161.700. Terus lanjut, setelah kita mengetahui laba profitnya, maka kita perlu cari laba bersihnya. Nah, cara cari laba bersih itu laba kotor dikurangin sama beban-beban yang ada di perusahaan itu. Nah, pertama kita cari operating expenses. Operating expenses ini ada dimulai dari freight out sampai insurance expense kalau nggak salah. Ya nggak? Iya. Jadi kita tinggal masukin aja sih di sini. Freight out itu kan beban angkut. Terus advertising expense, salaries and wages expense, utilities expense, rent expense, depreciation expense, sampai insurance expense. Kita tinggal masukin di operation expenses-nya. Terus kalau bisa itu kita urutin dari yang terbesar sampai yang terkecil ininya. Apa itu? Europe-nya. Biar lebih memudahkan aja sih sebenarnya. Terus habis kita urutin, kita jumlah deh beban semuanya itu dapatnya berapa? Dapatnya 131.100 euro. Nah, kalau udah, itu kan operating expense itu kayak beban yang rutin dikeluarkan perusahaan gitu. Lah, ada other income and expenses. Coba scroll ke bawah. Nah, itu tuh ada dua, yaitu interest expense sama interest revenue. Kenapa kok dia itu nggak dimasukin ke operating expenses? Karena itu perjanjiannya itu tergantung penjual sama pembelinya, bunganya itu. Jadi nggak dimasukin di operating expenses gitu. Jadi itu tinggal dimasukin aja sih. Yang interest revenue-nya dapat berapa? Dapat 2.500. Keadaannya dikredit kan, ya udah tinggal dikredit. Terus interest expense-nya ada 3.600 di debit. Udah, setelah itu kita tinggal jumlahin deh. Yang 131.100 itu scroll ke atas. Nah, tadi lagi-lagi ini yang bawah. Nah, ini kan 161.700 dikurangi 131.100 kan hasilnya 30.600. 36.600 euro ini yang income from operation itu udah. Habis itu tinggal dikurangin sama ininya, nanti laba bersihnya ketemu 29.500. Udah laporan laba ruginya seperti itu.
Kalau menjual barang, berarti kita account receivable pada sales revenue, di situ cost of goods sales pada inventory. Berarti ya cashnya kredit, terus beban angkutnya di debit. Berarti Inventory-nya nggak sih? ya 1%. 100% apa 10% ya? 1. Oh ya ya ya. Aman.
Benar. Cashnya bertambah sama sales discount. Ya, Bertambah. Cashnya bertambah. Inventory. berarti beban angkut pada cash ya. Ya, betul. Ada Ada dua. Bersedia cash pendapatan sales revenue. Sales revenue.
berarti harga pokok penjualan atau cost of goods sales pada inventory atau persediaan. Karena dia berkurang, karena dia menjual berarti persediaannya punya penjual berkurang. Berarti account payable terus sales discount Pada inventory daripada sama inventory cash. sama cash. Ya. Karena kita membayar berarti Karena utangnya dia berkurang. bayar utang. Dua persen. Ada 2 jurnal nggak sih? Yang pertama itu sales return, terus pada cash. Yang kedua itu ada inventory pada COGS. Apa ya? Aman Udah sih, kayaknya. tapi kayak kalau yang 2 jurnal kayak gitu perlu nyerna waktu yang lebih banyak aja. Ya,
Oke, jadi kan tadi setelah kalau langkah-langkahnya dalam siklus akuntansi kan, berarti kalau kita habis jurnal transaksi, otomatis kita harus ngeposting jurnal itu, akun-akun di jurnal itu ke buku besar. Nih, oke, jadi kalau misal kita lihat nih dari sini, yang pertama kita posting udah biasa ya, biasanya yang cash dulu. Jadi kita cari dulu yang cash ada berapa. Kita lihat di tanggal 1 ini ada cash di debit. Terus kita tinggal masukin aja. Nih, kita masukin. Terus habis itu ini kan udah ketemu dia di edit. Habis itu kita lanjut ke tanggal 11. Ini ada cash lagi. Di kredit masukin juga 5643. Habis itu ada di tanggal 13 ada cash lagi sebesar 5.445 di debit. Kita masukin situ sampai bawah. Terus jangan lupa kita buat balance-nya. Jadi di 240 ini kan setelahnya ada juga cash 5.643 di kredit. Jadi otomatis 240 ini kita tambah sama 5.643, hasilnya ini 5.883. Habis itu ternyata di tanggal 13 cash-nya itu ada di debit. Berarti kan berlawanan tuh sama ini yang hasilnya di kredit awalnya. Berarti kalau berlawanan kita harus kurangin dari 5.883 kita kurangin sama 5.445, hasilnya 438 dan sampai akhir. Sama juga kayak account receivable, sama juga kayak inventory, kita masukin semua yang ada di jurnal awal tadi. Kita masukin semuanya sampai akhir. Jangan lupa buat balance-nya juga. Yang penting harus teliti. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyain buat buku besarnya? Iya sih kalau buku besar. Oke, aman ya. Berarti aku langsung lanjut aja buat income statement-nya. Jadi sama kayak tadi, income statement kan laba rugi. Berarti kita yang pertama dalam buat jurnal tuh mestinya kita harus tulis dulu dia tuh dari perusahaan apa, dari perusahaan free distributor kita tulis. Habis itu kita tulis kita buat jurnal apa, kita buat jurnal income statement, kita tulis. Terus jangan lupa kita tulis buat ini for the month of April 2020. Kita tulis ini juga April. Ini harus sama waktunya. Habis itu kalau buat laba rugi berarti kita harus masukin sales, habis itu kita juga harus masukin cost of goods sold, terus kita harus masukin operating expense. Nah, laba rugi kan niatnya buat nyari pendapatan laba bersihnya kan. Nah, buat laba bersih itu kita ada beberapa alur sebelumnya. Yang pertama kita harus sales dulu. Coba kita lihat di buku besar. Di buku besar salesnya berapa salesnya? Di sini sales itu jadi sales revenue dikurangin sales return sama sales discount. Kita lihat sales revenue di sini totalnya 16.300. Kita tulis di sini 16.300. Jangan lupa balance dia di kredit ditulis. Habis itu kita cari sales returns and allowance, itu dia ada di debit sebesar 90, kita tulis juga 90. Habis itu sales discount kita tulis juga ada di debit sebesar 55, kita tulis. Nah, setelah itu kita total dulu sales return sama discount. Habis itu baru kita kurangin sama sales revenue. Nah, hasil pengurangan itu kita sebut sama net sales atau penjualan bersih. Oke, habis dapat penjualan bersih, terus biar kita bisa dapat laba kotor, harus kita kurangin sama harga pokok penjualan. Kalau kita lihat di buku besar,
Harga pokok penjualannya sebesar 9.390 di debit. Kita masukin lagi, terus habis itu kita kurangin biar kita dapat laba kotor itu tadi sebesar 6.765. Nah, biar laba kotor itu bisa jadi laba bersih, harus kita kurangin beban dulu dong pastinya. Bebannya tuh ada dua, ada operating expense dan another expense, ataupun bisa kita tambah sama another income. Tapi buat di kasus jurnal ini, cuman ada operating expense doang atau beban operasional doang yang ada kayak secara rutin gitu. Kita lihat, jadi kalau beban secara rutin itu ada freight out atau beban angkut. Kita lihat di sini freight out-nya sebesar 400 di debit, kita masukin juga. Nah, tadi kan buat dapat laba bersih berarti dari laba kotor kita kurangin sama beban. Berarti laba kotornya kan 6.765, kita kurangin sama bebannya 400. Berarti kita dapat 6.365 buat laba bersihnya. Oke, mungkin sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyain buat laba ruginya, teman-teman? Oke. Karena kita sudah di penghujung hasil pemaparan diskusi kita, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.